Traumatik masih dirasakan oleh warga yang tinggal di seputar markas komando Brigade Mobil atau Brimob Polda Kepulauan Riau di kawasan Tembesi. Hal yang sama juga melanda warga di dua pulau di wilayah Kota Batam, yakni Rempang dan Galang, menyusul terjadinya aksi tembak-menembak antara sejumlah oknum anggota Yonif 134 Tuasakti dan Brimob Rabu malam tanggal 19 November 2014 lalu. Warga yang tinggal di dekat kawasan Mako Brimob itu, terutama wanita dan anak-anak, sempat tidak berani keluar rumah selama insiden. Bahkan sejumlah warga memilih mengungsi di rumah kerabat atau kenalannya. Sedangkan warga Rempang dan Galang yang tertahan akibat insiden malam itu bertindak nekat menerobos titik-titik pertempuran di seputar Mako Brimob tersebut. Aksi tembak-menembak antara aparat TNI dan Polri malam itu mengakibatkan aparat polisi militer mengimbau agar warga untuk sementara tidak melewati TKP. Tembak-menembak itu sendiri berlangsung sekitar pukul 7 hingga pukul 11 malam. Untuk perhatian, cara tembakan, mulai lagi cara tembakan. Awalnya, warga yang ingin kembali ke rumahnya di dua pulau yang dihubungkan oleh jembatan-jembatan gantung itu masih sabar menanti. Namun sekitar 2 jam kemudian, mereka mulai gelisah karena tertahan akibat ledakan-ledakan peluru yang masih terdengar. Sebagian besar warga yang membawa sepeda motor kemudian berkonvoi menerobos TKP sembari berteriak-teriak bahwa rakyat yang akan lewat. Teriakan-teriakan mereka dipatuhi karena sontak suara-suara tembakan pun berhenti. Dua tiga konvoi awalnya melaju aman. Namun konvoi berikutnya terpaksa balik kanan karena suara-suara tembakan mendadak terdengar sahut-menyahut memekakan telinga ketika konvoi mereka akan melewati TKP. Terdengar teriakan di antara tembakan-tembakan bahwa ada petugas yang terluka dan warga diminta tolong untuk mencari mobil agar membawa korban ke rumah sakit terdekat. Tidak begitu jelas identitas korban, hanya terdengar teriakan bahwa ada yang tertembak. Ratusan warga yang berkumpul sekitar 100 meter dari Mako Brimob segera berinisiatif mencarikan mobil. Tak lama kemudian muncul sebuah mobil jenis jeep menerobos kerumunan warga. Warga meminta agar pengemudi mobil mematikan lampu supaya aman menuju TKP. Lampu matikan. Cepat. Tidak lama kemudian, mobil tadi meluncur cepat dari TKP. Seorang lelaki berbadan agak gemuk sempat mengejar mobil itu sambil melepaskan serentetan tembakan ke udara. Namun, ratusan warga yang ingin melihat dari dekat mobil itu menutupi jalan sehingga oknum itu tertahan. Suara tembak-menembak perlahan-lahan berhenti ketika muncul sebuah mobil polisi militer yang bolak-balik di sekitar TKP hingga ke Simpang Barelang. Lewat pengeras suara, semua pihak yang bertikai diminta supaya segera menghentikan tembakan. Sejurus kemudian, muncul mobil dinas lain yang memuat Pangdam Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Winston Simajuntak. Dari atas mobil, Pangdam Bukit Barisan lewat pengeras suara menyerukan supaya seluruh anggotanya menghentikan tembakan dan kembali ke markas karena Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantio menanti mereka di markas Yonif 134 Tuasakti. Agar segera kembali ke batalion. Ditunggu Bapak Kasat. Kepada anggota batalion.
komandanmu menghimbau agar segera kembali ke batalion. Ditunggu Bapak Kasat.